Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam rubrik politik embongan ya, di suasana akhir pekan yang semoga berbahagia. Kalaupun tidak berbahagia harus diupayakan lah bagaimana supaya berbahagia. Dengan apa? Ya diupayakan dengan caranya sendiri-sendiri. Toh parameter kebahagiaan itu di antara kita memang beda-beda ya. Oke. Ini semoga bisa kita cari gimana benang merahnya ya. Tentang peristiwa yang telah sama-sama kita tahu, beritanya sama-sama viral. Akhirnya ya keputusan MK ya yang sudah kita bahas dalam politik embongan yang lalu, di mana Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga gitu ya kan, jadi begitu ya. Akhirnya kita sama-sama tahu keputusannya sang ketua dicopot kan. Yang gue belum jelas itu dicopot sebagai ketua atau sebagai orang yang dilibatkan dalam Mahkamah Konstitusi itu ya. Artinya dia sudah tidak aktif lagi, itu yang belum jelas ya. Kalau gue sih ya orang kan beda-beda, gue pensiunkan aja gitu, karena nanti bermasalah lagi, supaya untuk pembelajaran bagi yang lain gitu loh ya. Kalau yang gue lihat itu kan sebetulnya itu berhenti sebagai ketuanya kan, bukan sebagai tim ahlinya gitulah ya katakan, atau karyawannya atau apalah. Kalau di perusahaan itu karyawan, misalkan ada seseorang karyawan perusahaan A, dia menjadi general manager, nah, dia hanya dipecat sebagai general manager tapi dia masih karyawan dari perusahaan itu. Nah, itu gue nggak setuju. Harusnya dipecat ya, diberhentikan. Bagaimana mekanismenya ditempuh supaya untuk pembelajaran bagi yang lain. Karena rusaknya sebuah tatanan tata kelola negara itu dimulai dari aturan-aturan hukum. Ya kalau sapi itu tali ya, sapi itu ya ditali itu karena dia sapi, maka tata kelola kehidupannya itu dibatasi oleh sapi itu. Lah kita manusia ya. Batasan-batasan kita, karena kita hidup itu berbangsa bernegara, tidak hanya 1-2 orang, dan kita ada berapa ratus juta kita jumlah penduduknya. Itu gantinya tali itu ya hukum itu. Lah kita kan sudah mengatakan hukum sebagai panglima. Lah kalau terus begini kan bukan panglima lagi, hukum menjadi kopral. Kalau panglima itu kan minimal jenderal, ini hukum jadi kopral udah. Kan jadi kacau gitu ya. Cuman gue terus terang kagak tahu bagaimana mekanismenya, apakah memungkinkan atau tidak, atau cukup diberhentikan saja sebagai ketua tapi dia tetap anggota MK. Gue juga nggak tahu, itu silahkan pakar-pakar hukum. Cuman gue orangnya nggak mau nanggung-nanggung belak-belakan, supaya menjadi pembelajaran bagi yang berikut-berikutnya, tidak lagi terjadi seperti itu. Karena bahaya kalau seperti itu. Setiap orang punya kekuasaan, dia punya kemauan, hukumnya bertentangan seperti apa kondisi yang dia miliki, maka dilakukan penyesuaian dengan cara mengajukan permohonan untuk ditinjau ulang, terus nanti dirubah sesuai dia sehingga dia bisa masuk ke dalam habitat yang dia maui. Kan jadi bubar gini. Nah kalau gitu ya apa gunanya ada peraturan cawapres capres itu usia berapa, itu buang aja peraturan itu sakar PDW. Kan jadinya kacau semua kalau gitu ya. Ini kembali lagi kita sudah tahu ya, akhirnya diberhentikan. Meskipun diberhentikannya itu sepertinya sih ya, kalau gue salah tolong dikoreksi, sebagai ketuanya saja berhenti gitu ya. Ya kalau misalkan diberhenti semua total, sudah tidak lagi menjadi anggota MK, ya alhamdulillah gitu. Ya semoga menjadi pembelajaran. Tapi hak-hak beliau sebagai yang pernah menjadi anggota MK ya dipenuhi juga ya. Kalau di perusahaan itu pesangon-pesangon dan segala macamnya lah gitu kira-kira. Ya itu
bidangnya mereka yang ngerti tentang hukum lah, bagaimana mekanismenya gitu. Oke, karena apa? Karena seperti tadi yang gue bilang, hukum itu ibarat tali pada hewan ternak, contohnya sapi, supaya dia hidup teratur. Kalau nggak ada tali, nggak bisa diatur. Lagi kita manusia, talinya itu ya hukum itu. Makanya ketika melakukan amandemen terhadap undang-undang itu hati-hati loh. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Itu hilangnya narasi orang Indonesia asli itu berbahaya itu. Tapi sudah terlanjur di amandemen tuh, yang amandemen dulu gimana coba? Mau tanggung jawab? Bisa nggak kembalikan kembali? Seperti gue contoh kemarin ya, ada orang luar, dia kaya, dia mengurus warga negara ke Indonesia dan lolos, dia punya kartu warga negara, punya KTP dan segala macamnya. Dia kaya, dia bisa bikin partai, ya. Karena dia kaya, ini gampangnya aja. Jam 10 dia terima itu KTP warga negara Indonesia. Jam 10 lebih 1 menit dia pergi ke KPU, dia bisa daftar jadi calon presiden. Nggak usah lama-lama, jam 10 lewat 1 menit dia melangkah ke gedung KPU, dari gedung imigrasi katakanlah begitu ya, setelah ngurus semua kewarganegaranya, dia boleh, karena undang-undang membolehkan dia untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Karena apa? Sudah tidak ada lagi narasi orang Indonesia asli. Padahal dia orang luar, gitu loh. Nah, akhirnya setelah dia nyalon, dia bikin partai. Ribet bikin partai, didanai aja salah satu partai. Kasih dia gula-gula 1 triliun kayak, kurang 2 triliun kayak, 3 triliun kayak, kagak masalah. Bisa jadi presiden. Jadi kita itu harusnya hati-hati ketika melakukan amandemen. Leluhur-leluhur kita, bapak bangsa kita tuh bukan orang bodoh sembarangan nulis undang-undang gitu loh. Gue kalau ketemu Amin Rais, gue ingin diskusi itu sebetulnya. Gimana dulu ceritanya kok bisa diamandemen? Itu berbahaya gitu. Sekarang dia mau mengembalikan, apa bisa dia mengembalikan? Kan pada waktu itu ketua MPR-nya kan dia atau gimana gitu. Ya, oke. Jadi perlu ya kita bersikap hati-hati terhadap undang-undang ini. Kecuali lewat sebuah diskusi, pelajaran, terus seminar-seminar dibawa dulu ke dunia-dunia akademis, ke kampus atau kemana. Nah, itu tidak masalah, nanti terus kita pelajari dengan hati-hati. Sama dengan ini. Coba misalkan MK kemarin membawa permasalahan ini, berapa sebetulnya usia cawapres atau capres yang ideal itu? Apakah 40 yang ada itu tidak ideal, misalkan begitu ya. Bawa ke kampus-kampus, perlu waktu lama. Ya memang perlu waktu lama. Supaya kita tahu duduk permasalahannya, tidak seperti sekarang kan jadi instan. Dan itu menjadi masalah, sakwa sangka. Sudah kita bahas di politik embongan yang lalu. Menjadi sakwa sangka. Jangan-jangan. Lah kalau mau berkuasa saja sudah mengobrak-abrik tatanan yang namanya undang-undang, bagaimana nanti kalau berkuasa? Itu sakwa sangka yang berkembang dan orang nggak boleh dilarang untuk bersakwa sangka seperti itu. Ya. Jadi kalau kemarin itu kita uji publik dulu, gimana ini sebetulnya? Bahwa kan di Indonesia banyak universitas, banyak fakultas-fakultas hukum. Kita diskusikan sekarang. Ya, di sana kita undang dosen-dosennya itu pakar tata kelola negara, hukum tata kelola negara. Gimana ini enaknya? Itu baru cakep. Itulah. Tidak simsalabim abrakadabra terus makblek daftar ke KPU dan KPU diterima. Sekarang jadi masalah yang sedang kita diskusikan. Gitu loh. Masalahnya di mana? Ini yang belum gue lihat. Masih sekedar anget-anget doang ya. Ini ada yang satu partai pertanyakan keabsahan cawapres. Ya, tentunya cawapres yang terkait dengan peristiwa MK kemarin itu. Ya, terus ada salah satu lagi jagoan kita lah ya, gitu. Kerangka berpikirnya tentang kenegaraan ini bagus ya, yang bisa dibilang filsuf Indonesia kira-kira begitulah ya. Dia bilang seharusnya dulu itu tidak terfokus membatalkan tentang MK
yang diputuskannya itu tentang cawapresnya, tapi cawapresnya dihadang dulu gitu loh. Gue jadi heran, kerangka berpikirnya gimana ini Mas RG ini kok begitu? Karena gue melihatnya begini, keputusan hukumnya kan bermasalah, ya. Keputusan hukumnya bermasalah sampai akhirnya ketua MK-nya dicopot. Apakah itu tidak linier dengan produk hukumnya? Itu loh, gue orang eksak ya, gue berpikir itu linier. Ya, artinya ketika ya keputusan hukumnya itu dikatakanlah gampangnya ngomong cacat hukum dan itu bermasalah, maka produk hukumnya juga itu bermasalah, artinya nggak sah gitu loh. Jadi ngapain juga harus dihambat dia melaju ke KPU daftar jadi cawapres? Ya biarin aja, tapi KPU juga harus tahu ya. Itu seharusnya dengan serta-merta automatically karena dia harus linear sudah dibatalkan pendaftarannya sebagai cawapres, harusnya begitu. Cuman gue lihat dinamikanya ya, gue lihat-lihat, gue cari-cari info di berbagai sumber virtual ya, berita-berita yang ada baik di YouTube juga belum begitu greget. Ini hanya salah satu partai di mana dulu dia di sana yang mempertanyakan keabsahan cawapresnya. Sementara yang lain-lain masih ya masih tidur nyenyak lah, belum terjaga gitu. Terus gimana ini? Gitu. Seharusnya kan batal karena dia linier. Lah kalau ya keputusan hukumnya aja bermasalah dan sampai ketuanya juga akhirnya diberikan hukuman di pemecatan itu, ya kan otomatis nggak usah berpikir panjang, terlalu sulit, nggak perlu profesor doktor wis ngerti lah. Produk hukumnya juga bermasalah, artinya nggak sah ngono loh. Lah kalau nggak sah kok harus dibiarkan saja? Seharusnya nggak usah disuruh juga, KPU itu sudah coret, silakan cari ganti yang lain, gitu loh. Kok ribet amat gitu? Ini sebetulnya mau kemana kita melangkah dalam mengatur negara ini? Apakah kita sudah nggak akan lagi mengatakan bahwa hukum adalah panglima? Karena sudah turun kelas menjadi kopral dia, padahal panglima itu harusnya jenderal, apa begitu? Kayak lihat itu, nggak tahu apakah publik ini sudah jenuh membicarakannya wis akarep-karepmu. Bisa jadi gitu loh. Bisa jadi akhirnya publik itu mengalami kejenuhan wis akarep-karep wis. Orang Jawa bilang gitu, sakarep-karepmu semau-maumu. Mau atur negara ini seatur ini sakarep-karepmu. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau tahu ya. Karena apa? Sebetulnya ada hati, ada nurani. Ini sebetulnya langkah yang gue tempuh ini benar atau salah sih? Itu bahasa kita berdialog ya dengan kebenaran, itu akan dapatkan jawaban. Ini aturan hukumnya begini, usianya segini, usia saya segini. Kalau gue minta amandemen supaya gue bisa masuk, itu dijawab sendiri, sudah nggak usah tanya orang lain. Itu benar nggak seperti itu? Ya tinggal bagaimana di lapangannya. Gue bilang seperti kemarin-kemarin, gue nggak akan merubah pendapat gue. Kalaupun itu dilakukan amandemen, silahkan, tapi harus ada sosialisasi diberlakukannya itu 5 tahun ke depan. Nggak apa-apa. Sekarang diputuskan, tapi belum diberlakukan, masih dalam tingkat sosialisasi. Nanti diberlakukan 5 tahun ke depan. Nah, itu cakep namanya. Nggak apa-apa, orang undang-undang itu juga bikinan manusia kok. Siapa bilang nggak bisa diamandemen? Cuman harus dilihat kerangka berpikir positifnya, bukan hanya seperti apa yang dialami. Orang akan berpikir lagi-lagi kepentingan sesaat. Kepentingan hanya untuk satu gelintir manusia mengalahkan kepentingan yang kita ini ada berapa sih? 200 juta berapa jumlah penduduknya? Kan jadi kacau begitu ya. Makanya gue bilang ya, kok nggak ada ya sebuah keputusan yang itu integralistik, bahwa apapun yang terjadi akhirnya karena sudah diputuskan ini tidak sah atau cacat atau gimana lah bahasanya ya, sehingga konsekuensi dari itu ketuanya dicopot, maka dia akan linier.
Jadi nggak perlu dimasalahkan lagi, akan otomatis linear, hasil produk hukumnya juga cacat. Ya sudah, KPU tinggal mengeluarkan pernyataan konferensi pers, kok sampai salah konferensi pers dinyatakan dia ya gagal demi apa ya, demi hukum, demi undang-undang ya. Terus capresnya kita juga tidak boleh menghalangi beliau kan, silahkan cari capres lain ya. Biar cari capres lain, nanti didaftarkan lagi, kan cakep kalau begitu. Cuman kalau kita lihat ini sepertinya tenang-tenang baik, nggak tahu juga. Kata kami di Siantar sana, kata kami orang Batak itu, ise do mengatur negaraon. Itu lay saragi biar menerjemahkan ya, apa artinya. Karena kita sosok guyon gitu ya, ketika kita sedang diskusi bareng, katakanlah 4-5 orang, tiba-tiba ada teman masuk ya, kita diskusi tentang politik, tentang negara. Biasanya teman kita langsung ngomong begini, ise do mengatur negaraon. Siapa sebetulnya yang ngatur negara ini? Oke, sampai di sini dulu ya politik embongan kita ya, dan semoga semuanya berjalan dengan baik untuk kebaikan berbangsa dan bernegara kita ya, sehingga jangan sampai ada aturan yang diobrak-abrik ya sakarepe dhewe sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Jangan begitu ya. Oke, sampai ketemu lagi dalam politik embongan berikutnya. Matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.